Lalu pertanyaannya, bagaimana ketika calon mahasiswa atau siswa yang sebelumnya tidak memiliki kartu ataupun program itu, yang dua tadi sudah saya sebutkan, antara PKH ataupun KKS. Nah, kalian apakah bisa mendaftar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Ari di channel Ari Ngeinfo. Oke, di channel ini, di video kali ini aku akan bahas tentang syarat penerimaan dari KIP kuliah. Tapi di video sebelumnya saya sudah share banyak informasi penting tentang apa sih itu bidik misi, apa sih itu KIP kuliah, serta perbedaan antara keduanya. Dan juga saya sudah membahas tentang yang namanya living cost, biaya hidup, biaya pendidikan yang kalian dapat di perguruan tinggi ketika atau selama kalian berkuliah di sana. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video ini, dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian semua yang membutuhkan informasi tentang syarat penerimaan dari KIP kuliah. Oke, berbicara tentang syarat penerima KIP kuliah. Di sini saya sudah merangkum 4 poin utama dari persyaratan penerima KIP kuliah. Untuk syarat yang pertama, kalian lulus dari SMA ataupun SMK atau sederajat di tahun berjalan ataupun tahun kalian dinyatakan lulus. Misalkan kalian dinyatakan lulus tahun 2021, berarti di tahun itu kalian sudah berhak untuk mendaftarkan atau mencalonkan diri sebagai penerima KIP kuliah, ataupun 2 tahun maksimal setelah kalian dinyatakan lulus. Contoh, ketika kalian dinyatakan lulus 2021 dan ingin menunda dulu kuliahnya dan akan melangsungkan kuliah itu di tahun 2023, berarti tahun 2023 itu adalah maksimal kalian bisa mendaftarkan diri sebagai penerima KIP kuliah. Jadi di luar tahun itu kalian sudah tidak bisa lagi untuk mencalonkan diri sebagai penerima KIP kuliah. Oke, untuk syarat yang kedua, yakni kalian memiliki potensi akademik yang baik serta memiliki keterbatasan di bidang ekonomi atau rawan memiliki keterbatasan ekonomi. Jadi di sini ada 2 poin yang harus digarisbawahi. Yang pertama, unggul di bidang akademik. Yang kedua, kalian harus bisa membuktikan diri kalian itu mempunyai keterbatasan ekonomi atau beresiko tinggi untuk kekurangan di bidang ekonomi, yang dibuktikan dengan dokumen yang otentik dan sah dari dinas ataupun desa terkait. Nah, dari sini teman-teman sedikit paham bagaimana sih potensi akademik yang akan saya berikan ke Dikti agar bisa diseleksi. Nah, di sini kalian bisa upload yang namanya sertifikat prestasi kalian, bisa itu kabupaten, provinsi, nasional, atau bahkan internasional. Apakah harus 1, 2, 3? Idealnya seperti itu teman-teman, tapi aku sarankan buat kalian yang sudah menjadi peserta ataupun misalkan ya peserta lomba di bidang esai tingkat nasional bahkan internasional, sebagai peserta aja mungkin bisa diupload sebagai bahan pertimbangan. Toh yang menilai itu dari pihak Dikti itu punya penilaian tersendiri terhadap potensi akademik kalian. Tentunya kalian harus upload dokumen-dokumen itu sesuai dengan prosedur yang berlaku, tidak mengada-ada dokumennya, alias asli itu dokumen kalian sendiri dan bukan dokumen milik orang lain ataupun kalian edit dan lain sebagainya. Oke, untuk syarat yang ketiga, kalian harus dinyatakan lulus terlebih dahulu dari PTN ataupun PTS. Lulus dari seleksi masuk perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Kalian harus dinyatakan lulus dulu teman-teman. Ketika kalian dinyatakan tidak lulus, ya berarti kalian tidak berhak untuk menerima KIP kuliah, karena syaratnya di sini kalian harus lulus dahulu. Jadi di sini ketika kalian sudah dinyatakan lulus perguruan tinggi ataupun perguruan tinggi swasta, itu yang menjadi poin utamanya yaitu kalian diterima di prodi dengan akreditasi A atau B. Lalu bagaimana dengan akreditasi C? Apakah bisa diterima? Nah, hal ini akan dipertimbangkan. Jadi seumpama kalian lolos di prodi terakreditasi A atau B, itu sudah pasti kalian juga akan diterima di KIP kuliah, tapi sesuai dengan prosedur ataupun regulasi dari kampus masing-masing. Tapi ketika kalian diterima di prodi dengan akreditasi C, nah ini bisa dipertimbangkan sesuai prosedur ataupun potensi akademik yang kalian miliki. Jadi seperti itu.
Nah, untuk syarat yang keempat ini, keterbatasan ekonomi kalian itu harus dibuktikan dengan yang namanya program keluarga harapan atau memiliki kartu dari program keluarga harapan atau PKH. Di desa-desa biasanya sudah akrab, kalian banyak menyaksikan tetangga kalian ataupun orang tua kalian itu sebagai penerima bantuan PKH, program keluarga harapan ataupun KKS, kartu keluarga sejahtera. Dan di situ wajib adanya ketika kalian ingin mendaftarkan diri sebagai penerima KIP kuliah, kalian wajib memiliki salah satu dari kedua hal tersebut. Dan pertanyaan yang unik, lalu pertanyaannya, bagaimana ketika calon mahasiswa atau siswa yang sebelumnya tidak memiliki kartu ataupun program itu, yang dua tadi sudah saya sebutkan, antara PKH ataupun KKS. Nah, kalian apakah bisa mendaftar? Nah, jawabannya bisa, teman-teman. Jadi kalian di sini bagi yang belum memiliki yang namanya PKH ataupun KKS dan memiliki resiko keterbatasan ekonomi, kalian bisa mendaftarkan, bisa tetap mendaftarkan yang namanya KIP kuliah dengan syarat kalian harus dinyatakan tidak mampu ataupun memiliki keterbatasan ekonomi dari desa ataupun dinas sosial terkait di kabupaten atau wilayah kalian. Nah, kalian juga wajib menghitung, teman-teman, pendapatan kotor gabungan orang tua, baik ayah ataupun ibu, itu maksimal 4 juta per bulan. Ataupun dari gabungan pendapatan orang tua, ayah ibu, itu dibagi dengan jumlah tanggungan yang ada di keluarga kalian itu maksimal 750. Ketika misal gaji dari kedua orang tua maksimal 1 bulan itu 4 juta dibagi 5 anggota keluarga, di dalam satu keluarga itu ada 5 orang. Nah, itu menghasilkan maksimal 750.000 rata-rata per bulan. Itu kalian bisa dinyatakan sebagai calon penerima KIP kuliah dan bisa mendaftarkan diri sebagai calon penerima KIP kuliah. Jadi syaratnya seperti itu. Nah, mungkin itu 4 syarat yang sudah saya berikan. Mungkin setelah video saya upload ini, di hari yang saya upload video ini, ada tenggang 2 bulan sampai 3 bulan untuk bisa mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa sebagai penerima KIP kuliah. Kalian bisa pantau link pendaftarannya yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi, dan kalian simak dan wajib pantau tanggal pentingnya. Dan jangan lupa tetap berusaha dan tetap berdoa, karena itulah yang sangat menentukan perjuangan kalian berhasil atau tidak. Oke, itu tadi syarat yang sudah saya paparkan ke teman-teman semuanya. Semoga dari syarat yang sudah saya bacakan itu tadi, kalian mampu menganalisis keperluan apa sih yang akan saya butuhkan dan persiapkan sedini mungkin. Jangan dadakan, karena ketika kalian menyiapkan keperluan itu sedini mungkin, ketika ada kesalahan, kalian ada waktu untuk memperbaiki sebelum pendaftaran itu dibuka. Oke teman-teman, saya punya pesan kepada teman-teman semuanya, pejuang kampus, khususnya pejuang KIP kuliah. Kenali dan amati proses kesuksesan orang lain, ambillah inti dari kesuksesan orang lain itu, modifikasilah dan terapkan di kehidupan kalian. Semoga kesuksesan dari orang lain itu bisa diterapkan di diri kalian dengan modifikasi yang sudah kalian terapkan. Semoga hal ini bermanfaat. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.